Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Stefani Niputu Sylvia Eli Astiti, akrab dipanggil Sylvia. Hari ini, saya sedang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, tempat favorit semua orang untuk berolahraga. Seperti yang kalian lihat di sekitar kita, olahraga yang paling gampang ditemui adalah olahraga berlari. Nah, ngomongin soal lari, sebenarnya olahraga ini tuh unik banget. Coba deh pikir, siapa sih orang dunia ini yang gak pernah lari? Dari kecil, kita udah bisa lari kejar-kejaran. Terus zaman purba, manusia lari buat berburu atau kabur dari bahaya. Jadi, bisa dibilang, lari itu bagian alami dari hidup manusia. Fun fact, di Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi di Yunani, cuma ada satu cabang olahraga resmi dan itu adalah lomba lari. Sejauh kurang lebih 192 meter. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, lari sudah jadi ajang adu gengsi, bukan cuma sekedar olahraga. Dan sekarang, lari berkembang jadi bermacam-macam. Ada sprint, jarak menengah, maraton, bahkan trail run. Yang seru, lari juga jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Ada istilahnya nih, pelari culture atau pelari FOMO. Jadi, orang ikut event lari bukan cuma buat sehat, tapi juga biar eksis di Instagram. Misalnya, foto start, foto finish, dan upload medali. Ayo ngaku, pernah kayak gitu kan? Tapi beda nih dengan pelari yang akan kita temuin hari ini. Dia bukan cuma lari karena tren, tetapi emang karena hobinya. Yuk langsung saja kita temuin pelarinya. Halo, selamat sore Kak. Wah, kelihatannya semangat banget nih larinya. Boleh kenalan dulu nggak sih nama kalian siapa dan dari sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Ardi dari sekolah Prawima, dan rekan saya. Nama saya Ari dari Prawima. Nah, aku penasaran banget nih, apa sih yang membuat kalian jatuh cinta sama olahraga lari? Kan banyak nih, ada olahraga lainnya juga. Mungkin karena lari itu hemat biaya ya. Sehat juga, gampang olahraganya, tinggal pakai sepatu, habis itu keluar lari. Nih, kalaupun menurut pendapat teman saya gimana? Nggak tahu saya. Kok saya simpelnya ya, kalau lari itu nggak usah pakai biaya apapun. Pakai sepatu sekolah, langsung lari ke puspam, jogging 5 kilo. Itu ya sih menurut saya ya. Setuju banget nih dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, di mana sih kalian biasanya olahraga selain di pusat pemerintahan Badung ini? Kalau saya di lapangan Binaraga Dalung. Kok saya di Renon. Wah, berarti suka ganti-ganti suasana nih ya. Kalau gitu, kapan sih biasanya kalian berolahraga? Pagi, siang, atau sore? Kok saya sih ya pagi sama sore ya, karena saya ada tujuan untuk kedepannya untuk mencari angkatan. Itu sih menurut saya. Kalau teman saya nih, Kalau saya tergantung mood, bisa pagi, siang, sore, malam aja bisa juga, tergantung mood saya. Nah, aku penasaran juga, siapa sih yang memotivasi kalian agar semangat selalu berlari? yang pertama tuh ada motivasi saya untuk orang tua. Orang tua saya kan selalu ngedukung saya kayak hobi apapun tuh, dalam bentuk sepak bola atau nggak lari. Itu menurut saya motivasi saya untuk kedepannya. Dan saya juga akan mencari angkatan untuk di tahun 2028 ini. Ya, setungkara saya jadi. Dan rekan saya Sama juga motivasi saya dari orang tua, tapi saya lebih ke diri saya sendiri karena dulu saya gemuk dan sekarang saya udah menjadi seperti ini dan saya ingin terus body saya yang seperti ini. Wah, inspiratif banget ya. Sekarang aku mau nanya nih yang lebih ke teknis. Kan banyak orang yang bilang, aku biasanya lari 5 kilo atau pace aku biasanya segini. Nah, berapa skor atau catatan hari kalian biasanya? kok saya menurut gini ya, menurut program saya misalnya kok saya Senin sampai Jumat tuh easy run 10 kilo. Kalau Sabtu tuh saya interval 400 kali 10. Kalau teman saya ini, Kalau saya sih ya lari-lari santai aja 5 kilo, lari santainya tuh sekitar ya semampu saya berapa. Hebat banget ya. Berarti kalian udah serius nih di dunia lari. Dan aku mau nanya nih, mengapa kalian tetap memilih lari dan juga konsisten pada lari ini? Mungkin
yang jadi diri saya konsisten nih, lihat perkembangan saya yang awalnya yang nggak bisa lari 2 kilo, 3 kilo, tapi sekarang udah bisa lebih sampai 5 kilo dan mungkin juga bisa sampai 13 kilo itu. Kalau teman saya. Untuk saya ya, tadi tuh mungkin saya untuk konsisten ke depannya tuh saya punya tujuan dan saya punya usaha, itu aja. Keren banget nih kalian. Kalau boleh tahu bagaimana kalian tetap menjaga motivasi agar kalian tetap rajin lari dan apabila kalau capek atau malas? Yang pertama, motivasi saya untuk konsisten tuh saya agar bisa menjaga fisik saya, kebugaran saya dan tenaga saya agar bisa konsisten untuk 2 tahun ke depannya, agar tidak menjadi turun drastis gitu loh. Ya. Kita anggaplah udah di puncaknya. Udah konsisten terus. Masa kita lagi malas-malasan kan nggak gini jadinya. Nggak efektif aja kan. Badan kita nanti lemas jadinya. Nggak semakin semangat lagi olahraga gitu kan. Kalau saya ya, menurut saya kalau sehari 2 hari nggak lari itu sama aja kayak rugi kita lari setiap minggu, tapi kita restnya tuh 1 hari 2 hari, sama aja kita mulai dari nol lagi. Wah, tipsnya oke banget tuh. Tapi kan sekarang banyak nih yang sebutan pelari culture atau pelari FOMO. Bagaimana sih menurut kalian pendapat tentang hal itu? Kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih dibilang pelari culture FOMO tuh, karena itu juga nggak merugikan siapa-siapa. Juga kan kita yang nerima sehatnya, bukan orang lain, dan kita juga yang ngerasa sehat, bukan mereka. Ya, saya sama kayak teman saya ini, biarin orang-orang bilang FOMO ke kita. Yang penting kita jaga body dan jaga kesehatan juga. Jangan juga males-malesan. Kalau dibilang FOMO gitu, tentang culture, bisa menjadi motivasi lah untuk kedepannya kalau dibilang kayak gitu. Setuju banget nih, yang penting sehat dulu ya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa harapan kalian ke depannya sebagai pelari yang memang hobi? Mau ikut event besar kah? Maraton atau mungkin ngajak orang lain untuk berlari juga? Kalau saya ya mungkin mengajak orang lain lari. Soalnya saya lihat teman-teman saya yang malas-malasan lari. Saya akan ajak dia biar motivasi dia kayak bugar lagi, biar bodinya saya. Kalau saya sih untuk ngajak teman-teman saya yang malas-malasan gitu. Apalagi pulang sekolah tuh yang malas-malasan langsung tidur, saya ajak dia lari. Walaupun itu berat ya walaupun capek di sekolah. Kalau nggak ada semangat, nggak ada motivasi itu susah. Jadinya kalau teman saya itu kalau dia malas dia terus. Kalau dia konsisten. Itu dah yang bikin saya senang jadinya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya kakak. Wah, seru banget ya dari obrolan kita barusan. Kita belajar bahwa lari itu bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal niat dan konsisten. Nggak apa-apa kalau kamu itu pelari FOMO atau pelari sejati. Yang penting kamu berkeringat, bergerak, dan jaga kesehatan. Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, saya Sylvia, pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.